saya Hafizatul Hasanah dari program Komunitas Accounting LP3I Surabaya. Sini saya akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi ESPT PPH21. Saya sudah menyiapkan data perusahaan yang nanti akan saya input ke dalam aplikasi tersebut. Ini merupakan data perusahaan PT Angkasa Jaya beserta contoh-contoh soal PPH21 yang dipotong oleh PT Angkasa Jaya. Langsung saja, langkah yang pertama setelah kita melalui proses penginstalan, aplikasinya akan berada di local disk C, lalu program file, pilih DJP. Nah, sebelum kita ke aplikasinya, terlebih dahulu kita harus membuat database-nya. Database ini nanti akan berisi semua data dari PT Angkasa Jaya yang saya input ke dalam aplikasi tersebut. Caranya, klik DB, lalu pilih DB kosong, lalu copy data yang paling besar, atau kita bisa copy dua-duanya, Ctrl C, lalu akan saya masukkan ke dalam folder yang sudah saya namain PT Angkasa Jaya. Setelah itu baru saya akan masuk ke aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu ESPT 2114. Run as. Nah, di sini sudah muncul. Jika kita tidak yakin ini database yang sudah kita buat tadi, kita bisa ganti folder. Lalu cari database yang sudah dibuat tadi. PT Angkasa Jaya, oke. Lalu pilih DB. S1123. Selanjutnya saya akan mengisi NPWP dari perusahaan PT Angkasa Jaya. Saya copy. Oke, NPWP berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mengisi profil dari PT Angkasa Jaya terlebih dahulu. Alamatnya saya copy lalu masukkan ke aplikasinya. Nomor telepon. Emailnya akan saya isi dengan email saya sendiri. NPWP penanda tangan. Namanya akan saya isi dengan nama saya. Lalu NPWP kuasa. Dan nama kuasa. Setelah itu klik simpan. Oke, profil berhasil disimpan. Kalau profil berhasil disimpan, di sini akan muncul NPWP dan nama perusahaannya. Lalu saya akan membuat SPT-nya. Buat SPT baru. Di sini di data perusahaannya PT Angkasa Jaya membuat daftar pemungutan PPH21 dilakukan selama bulan Agustus tahun 2019. Jadi akan saya ubah ke Agustus 2019. Buat SPT berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mengisi SPT-nya. Lihat dulu contoh soal yang pertama, yaitu data pegawai tetap yang menerima penghasilan di atas PTKP atas nama Erwin Hodianto, status K1 dan gaji pokok 9 juta dan dia memiliki NPWP. Dan dia mendapatkan jaminan tunjangan JKK dan JK masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji pokok, dan dia juga membayar iuran pensiun sendiri 100.000 per bulan dan jaminan hari tua 2% dari gaji pokok. Ini merupakan perhitungan dari gaji Erwin Hodianto. Setelah dihitung, gaji brutonya menjadi 9.117 dan PPH 21 per bulannya yaitu 156.558. Saya akan masukkan ke aplikasinya. Caranya, yang pertama pilih isi SPT, lalu daftar pemotongan pajak, satu masa pajak.
Nah, kita isi kolom yang A karena yang kolom yang A itu merupakan pegawai tetap atau penerima pensiun yang menerima penghasilan melebihi PTKP. Soalnya tadi adalah melebihi PTKP. Sedangkan yang kedua ini penghasilan tidak melebihi PTKP. Jadi klik tambah, lalu masukkan NPWP dari Erwin Hodianto. Saya copy NPWP-nya. Lalu namanya kode objek pajaknya yaitu 2110001 karena merupakan pegawai tetap, sedangkan 21102 ini merupakan penerima pensiun. Lalu masukkan jumlah penghasilan brutonya di perhitungan tadi, penghasilan brutonya yaitu 9.117. 9.117. Dan PPh 21 yang dipotong pada bulan Agustus yaitu 156.558. Oke, lalu klik simpan. Karena tidak mau memasukkan data lagi, langsung aja pilih no. Nah, di sini sudah muncul NPWP dan nama beserta PPh yang dipotong yaitu 156.558. Saya akan klik Lalu selanjutnya saya akan mengisi soal nomor 2 yaitu data pegawai tidak tetap atau tenaga lepas atau PPh 21 tidak final. Namanya yaitu Basuki, dia tidak memiliki NPWP, gajinya yaitu 5.650, statusnya K1. Langsung saja caranya yaitu klik isi SPT, lalu daftar bukti potong, tidak final karena merupakan PPh 21 tidak final, lalu klik baru, selanjutnya NPWP. Tadi Basuki tidak memiliki NPWP, jadi NPWP-nya ditulis 000 semua. Namanya Basuki, NIK, lalu alamatnya ini diisi sesuai dengan data dari pegawai. Lalu kode objek pajak. Nah, kode objek karena dia tenaga lepas, maka kode objek pajaknya yaitu 21103. Selanjutnya masukkan perhitungan. Karena dia digaji bulanan, statusnya yaitu K1. K terus di sini 1. Anggap aja dalam 1 bulan itu 25 hari atau 24 hari aja bekerja selama 1 bulan. Lalu gaji brutonya 5.650. 5.650. Dia itu akan otomatis terisi sendiri. PPh 21 yang dipotong yaitu 20.000. Langsung klik selesai. Oke, karena dia tidak memiliki NPWP, langsung tercentang 20% tanpa NPWP. PPh yang dipotong yaitu 24.000. Saya cek dulu apakah perhitungannya ini benar karena ini otomatis. Saya sudah menghitung melalui Excel. Yang soal nomor 2, gaji bruto 5.650, DBP-nya 400 dan PPh 21 per bulannya itu 24.000. Dari 5%, 400.000 kali 5% kali 120% karena tidak memiliki NPWP. Berarti sudah benar karena sama 24.000. Lalu tanggalnya diubah ke 30 Agustus. Karena ini per Agustus 31 Oktober, Agustus. Oke, klik simpan. Lalu saya akan masukkan data lagi yang nomor 3. Ini totalnya. Assalamualaikum Pak. Soal yang nomor 3 yaitu data bukan pegawai yang menerima penghasilan. Ini sama tidak finalnya sama kayak nomor 2. PPh 21 atas imbalan kepada yang ini imbalan kepada tenaga ahli. Atas nama Karjono, statusnya K0, seorang konsultan pajak di PT Angkasa Jaya. Dia menerima penghasilan sebesar 50 juta pada tanggal 25 Agustus dan dia memiliki NPWP. Dan imbalan tersebut hanya dibayarkan sekali pada saat pekerjaan selesai dan bersifat tidak berkesinambungan. Ini akan saya ulang langkahnya yaitu
Caranya klik isi SPT, daftar bukti potong, tidak final, lalu klik baru, masukkan nomor NPWP-nya karena Kardiono punya NPWP. Jadi masukkan NPWP-nya, terus namanya langsung terisi Kartonyono. Ini karena saya tadi mengisinya terlebih dahulu, saya akan ulang. Ini NIK-nya, alamatnya yaitu Jalan Nias nomor 4 Surabaya. Oke, karena sudah sama jadi nggak perlu diubah. Kode objek pajaknya karena dia merupakan tenaga ahli yang menerima penghasilan yaitu 21107, imbalan kepada tenaga ahli. Tadi soalnya yaitu tidak bersifat tidak berkesinambungan, maka di sini pilih tidak berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, kita langsung mengisi jumlah penghasilan brutonya berapa. Jumlah penghasilan brutonya tadi yaitu 50 juta. 50 juta otomatis terisi 50 juta. PP pasal 21 yang dipotongnya itu 1.250.000. Selesai. Karena dia memiliki NPWP, maka tanpa NPWP-nya tidak tercentang. PPh yang dipotong yaitu 1.250.000. Saya akan mengeceknya di Excel apakah sudah benar. Ternyata sama, yaitu 1.250.000 dari PK dari 25 juta dikali tarif yaitu 5%. Jangan lupa ininya diubah, tanggalnya yaitu Agustus, simpan. Karena tidak mau masukkan data lagi, klik no. Nah, di sini akan ada total jumlah penghasilan bruto yaitu 55.650 sama total jumlah PPh yang dipotong itu 1.274. Selanjutnya, saya akan memasukkan soal yang nomor 4 yaitu PPh 21 final. Pada 30 Agustus pegawai atas nama Dede Suherman dengan memiliki NPWP alamat Jalan nomor 9 Sidoarjo menerima uang pesangon yang dibayar sekaligus sebesar 90 juta. Caranya yaitu klik isi SPT, lalu daftar bukti potong, PPh final, lalu klik baru, masukkan NPWP-nya dari Dede Suherman. Saya akan langsung copy. Selanjutnya masukkan nama dari pegawai yang dipotong PPh 21-nya, NIK-nya, alamat, kode objek pajak karena dia mau uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, maka objek pajaknya yaitu 2140101. Ini tidak perlu dicentang karena ini tidak diansur karena dibayar sekaligus. Jumlah penghasilan brutonya yaitu 90 juta. Saya tulis juga. Nah, tarifnya 5%, PPh yang dipotong yaitu 2 juta. Ini diubah ke 30 Agustus 31. Lalu klik simpan. Karena semuanya sudah diinput, ini merupakan PPh 21 tidak finalnya. PPh 21 finalnya, ini PPh yang dipotong itu 2 juta. Jika kita mau melihat semua PPh 21 piutang kita bisa melihatnya di SPT Induk. Caranya klik isi SPT, lalu pilih SPT Induk. Nah, di SPT Induk ini berisi rangkuman semua pegawai atau semua PPh 21 yang harus kita bayarkan. Adanya di kolom B2 yaitu ini. 1.430.558. Ini merupakan PPh 21
yang berutang atau yang harus kita bayarkan. Selesai.